Kok bengak-bengok salahku apa ini? Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku pasal syurutul iqtida'i utawi pira-pira syarate anut dadi makmum. Iku adamu taqaddumihi, ora anane majoni sapa makmum alal imamihi ing ngatasé imame makmum bi akibin kelawan tungkae. Jadi syaratnya sebagai seorang makmum yaitu yang pertama tidak boleh lebih maju tumitnya daripada tumitnya imam. Tumit niku napa? Tungkak. Jadi ketika kita sholat berjamaah, sunnahnya kalau laki-laki itu kalau berduaan itu di sebelah kanannya imam. Jadi seandainya ini imam, nah ini maksudnya tumitnya imam, nah ini tumitnya makmum itu harus seperti ini. Jadi nggak boleh sejajar apalagi sampai lebih maju daripada tumitnya imam. Jadi ketika makmum kok tumitnya lebih maju daripada tumitnya imam, maka sholatnya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa niyatul iqtida'i bil imami, lan niat manut kelawan imam al hadiri kang nyoto, al hadiri ma'at taharrumin kang nyoto ana ing dalem sartane takbiratul ihram. Wa syuritalan den syaratake fi jum'atin ing dalem salat Jumat. Niyatu imamatin, apa niat dadi imam, mahu ing dalem sartane taharrum, wahia utawi niat imam iku sunnatun, sunnah fi ghairiha ing dalem liyane Jumat. Jadi syaratnya lagi menjadi seorang makmum yaitu niat menjadi makmum, niat mengikuti imam. Jadi ketika kita menjadi makmum itu ketika takbiratul ihram itu harus ada niat makmuman lillahi ta'ala. Jadi ketika kita Allahu Akbar itu berarti dalam hati saya niat sholat maghrib makmum karena Allah. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmum karena Allah. Harus disebutkan makmumnya di dalam hati kita ketika takbiratul ihram. Akan tetapi bagi seorang imam itu menyatakan imam lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Jadi ketika makmum itu tidak menyebutkan makmum lillahi ta'ala, maka makmum tersebut sholatnya batal atau tidak sah. Akan tetapi ketika menjadi imam tidak menyebutkan imaman lillahi ta'ala, maka tetap sah sholatnya. Akan tetapi orang yang menjadi imam kok tidak menyebutkan imaman lillahi ta'ala, sholatnya sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Jadi sholatnya nggak oleh pahala jamaah. Wa syurita fi jum'atin niyatu imamatin. Kecuali pada hari Jumat, kecuali ketika menjadi imam sholat Jumat, maka imam hukumnya wajib niat imam lillahi ta'ala. Jadi ketika sholat Jumat kok imam itu tidak niat imam lillahi ta'ala, maka sholatnya imam tidak sah. Karena niat itu posisinya di dalam hati, maka makmum tidak tahu, kan gitu. Nah, maka ketika terjadi seperti itu, sholatnya imam nggak sah, tapi sholatnya makmumnya malah sah, kan gitu. Itu khusus untuk hari Jumat. Tapi selain hari Jumat, imam itu menyatakan di dalam hatinya imam lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ilmuhu lan syarate weruhe makmum binti qolatil imami kelawan ngolah ngaliye imam. Nggih. Syaratnya lagi menjadi seorang makmum itu harus tahu gerak-geriknya imam. Nggih. Makmum itu harus tahu gerak-geriknya imam, baik dengan cara melihat gerakannya imam ataupun dengan cara mendengarkan suaranya imam. Jadi kalau kita nggak tahu gerak-geriknya imam, ya berarti sholat kita nggak sah. Tapi maksudnya ketika kita berjamaah loh yang dimaksud di sini. Okay. Makanya ketika kita sholat berjamaah itu memakai pengeras suara, okay, itu hukumnya mubah apa bid'ah? Okay. Jadi ketika kita sholat berjamaah memakai pengeras suara atau mic, itu hukumnya mubah lain bid'ah. Hukum mubah itu bisa berganti hukum ketika situasi dan kondisi tertentu. Jadi memakai pengeras suara ketika sholat berjamaah itu hukumnya mubah. Mubah itu apa? Pakai mic, pakai pengeras suara, nggak pakai pengeras suara, nggak apa-apa. Itu mubah. Akan tetapi ketika kita sholat berjamaah, contoh kayak di Langgar ini, ketika imamnya itu tidak pakai mic, orang yang di belakang sana nggak kedengaran. Oke. Tapi orang yang di belakang sana kan bisa melihat gerakan orang yang di depannya, kan gitu. Jadi sholatnya sah-sah mawon. Akan tetapi ketika orang yang di belakang situ, ketika imam itu nggak memakai pengeras suara, kok nggak kedengaran, maka imam memakai pengeras suara itu hukumnya sunnah. Karena apa? Sebagai makmum itu ketika mendengarkan bacaan Fatihahnya imam itu hukumnya sunnah. Oke. Jadi kalau imamnya nggak pakai pengeras suara kan nggak sampai kedengaran makmum. Karena menjadikan sunnahnya seorang makmum, maka memakai pengeras suara itu hukumnya sunnah. Dan bahkan memakai pengeras suara ini bisa hukumnya menjadi wajib. Ketika apa? Ketika kita sholat berjamaah dan makmumnya itu umpamanya di Langgar Al-Fajar sini, makmumnya itu sampai ke tempatnya Pak Narto sana, kan gitu. Oke. Makmumnya sampai ke tempatnya Pak Narto, jadi penuh. Oke. Maka ketika imam itu nggak kedengaran suaranya, maka makmum itu pasti akan mengikuti gerakan makmum di depannya, kan gitu. Oke. Jadi ketika Allahu Akbar, orang belakangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Oke. Makanya sangke panjangnya jaraknya itu ketika imam tidak memakai pengeras suara, maka itu memakai pengeras suara itu maka hukumnya menjadi wajib. Karena apa? Karena kalau tidak pakai pengeras suara, kalau cuma mengandalkan orang di depannya, bahkan bisa menjadikan makmum yang paling belakang sana batal sholatnya. Karena kok bisa batal? Lah ibaratnya contoh, ketika imam ini Allahu Akbar kan nggak ada yang dengar, dengarnya kan yang belakang sini aja, belakangnya ngikutin, sampai sana itu padahal imam itu sudah Allahu Akbar ruku, sana itu baru takbiratul ihram, kan gitu. Oke. Dan akhirnya orang yang paling belakangan bisa sampai ketinggalan 2 rukun atau bahkan 3 rukun daripada rukunnya sholat, maka orang yang jamaah seperti itu hukumnya batal orang di belakang sana. Oke. Karena cuma mengandalkan gerakan yang dilihat di depannya. Maka kalau terjadi seperti itu, imam memakai pengeras suara itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena supaya menyelamatkan makmum yang paling belakang itu tadi. Oke, jadi intinya syarat daripada seorang makmum ketika kita sholat berjamaah itu harus mengetahui gerak-geriknya imam, baik dengan cara melihat orang di depannya ataupun dengan cara mendengarkan suara daripada seorang imam. Oke, makanya di Masjidil Haram itu di mana-mana ada speaker. Tujuannya apa? Karena di Masjidil Haram itu sampai di belakang sana, kan gitu. Karena apalagi kalau musim haji sampai jutaan seperti itu kalau nggak pakai mic ya wes nggak karu-karuan sholatnya, nggak bisa serentak, nggak bisa kompak seperti itu. Makanya
kalau sholat seperti itu, maka imam wajib hukumnya memakai pengeras suara. Bismillahirrahmanirrahim. Wastima'uhuma, lan kumpule imam lan makmum bimakanin ing dalem panggonan siji. Falau kana fi bina'aini, mongko lamun ana sapa imam lan makmum iku fi bina'aini tetep ing dalem bangunan loro. Turuta adamu mongko den syaratake hailin apa ora anane aling-aling. Awukufu utawa ngadeke wong siji, awukufu wahidin utawa ngadeke wong siji. Hizaa ing dalem ancere. Hidaa mung fadhin ing dalem ancere dalan kang nerus. Fihi ing dalem makan walau waqafa, lan lamun leren utawa manggon sapa makmum fi uluwin ing dalem dhuwur wa imamuhu hale utawi imame makmum iku fi suflin tetep ing dalem ngisor au aksihi utawa sebalike mazkur lam yasturat mongko ora den syaratake mahazatun apa oleh nganceri ba'din setengahe awake badanihi setengahe awake makmum ba'dha badanihi ing setengahe badane imam ala tariqin ing atase mazhabe ala tariqil iraqiyina ing dalem ing atase mazhabe ulama Irak allati kang milang raja'aha anjung ing allati sapa An-Nawawiyu Imam Nawawi. Jadi diantara syaratnya lagi menjadi seorang makmum itu harus berkumpul antara makmum dan imam. Di sini diterangkan walaupun itu berbeda tempat itu contohnya kayak di Langgar itu ada atas ada bawah atau sebaliknya imam di atas atau makmum di bawah. Hal seperti itu tidak masalah. Yang penting itu ada jalan atau jalur terusan, dan tidak ada yang menghalangi. Contoh kayak masjid atau langgar itu kalau tingkat biasanya ada seperti ini, lubang seperti ini. Nah makanya kayak di Jawa itu kalau masjid atau musola itu identik pasti di shop yang paling depan itu ada pintunya. Walaupun seandainya yang kalau masjid, walaupun tidak ada tembusannya, kalau itu sholatnya di masjid, sebetulnya sah-sah aja, sah-sah aja. Akan tetapi lebih hati-hatinya orang dulu itu pasti di shop yang paling depan itu pasti ada pintu. Di masjid-masjid, masjid-masjid di Jawa itu rata-rata shop yang paling depan kanan kiri itu pasti ada pintu. Tujuannya apa? Supaya orang yang sholat di luar itu nyambung, pintu itu dibuka, dibuka walaupun sedikit. Jadi antara makmum yang di dalam dan di luar ataupun di atas di bawah itu nyambung semua. Jadi yang intinya tidak ada penghalang. Apalagi kalau mamanya ini ditutup rawapet, terutama musola atau langgar, itu ketika ada orang yang jamaah di luar, ya usahakan yang paling depan ini dibuka walaupun sedikit. Tapi kalau masjid nggak apa-apa, kan gitu. Masjid itu dari bawah sampai atas ya tetap namanya termasuk kategori masjid, itu nggak apa-apa. Contoh kayak di Masjid At-Taqwa, itu nggak apa-apa. Jadi intinya ketika kita menjadi makmum itu harus satu tempat dengan imam. Jadi kalau beda tempat pun yang penting tidak ada sekat atau penghalang. Nah, makanya kayak gini ini sudah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawafuku lan syarat cocoke salate imam, wa tawafuku sholataihima lan syarat cocoke salate imam lan makmum nazman apane runtute la niyatan ora
niati wa ada dan lan wilangane rokaat. Syaratnya lagi menjadi makmum itu urut-urutannya sholat itu sama. Urut-urutannya sholat itu harus sama. Jadi ketika imam itu umpamanya sholat gerhana, makmum ini nggak boleh sholat zuhur, kan gitu. Karena gerakannya berbeda kan, sholat gerhana sama sholat zuhur kan gitu. Tapi kalau niatnya berbeda itu nggak apa-apa. Contoh, ketika imam ini sholat ba'diyah zuhur, makmum sholat zuhur, ketika imam ini sholat ba'diyah zuhur, makmum sholat zuhur, itu tidak apa-apa. Walaupun niatnya berbeda, kan gitu. Tapi makmumnya ini sholatnya tetap sah. Jadi urutan di dalam gerakan sholat itu yang penting sama, maka makmum sah untuk mengikuti seorang imam. Walaupun niatnya antara makmum dan imam itu berbeda. Tapi dibalik, ketika orang itu sholat wajib, kok makmum sholat sunnah, itu nggak sah. Tapi imam sholat sunnah, makmum sholat wajib, itu sah. Jadi syaratnya menjadi makmum diantaranya lagi yaitu harus sesuai runtut urutannya itu, rokaatnya urutannya itu, gerakannya sama dengan imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muwafaqatu lan syarat cocoke makmum fi sunanin ing dalem pira-pira kesunatan yafhasyu mukhalafatun kang ala apa nulayani fiha ing dalem sunah fi'lan apane ngelakoni watarkan lan tinggal kata syahudil awwala kaya tasyahud awal wa kunutin lan kunut. Jadi syaratnya lagi menjadi seorang makmum itu harus mengikuti daripada sunnah yang sangat-sangat dianjurkan alias sunnah abad di dalam sholat. Gak boleh makmum itu nulayani menyelisih imam. Makmum itu tidak diperbolehkan menyelisih imam ketika imam itu mengerjakan sunnah abad di dalam sholat. Di sini dicontohkan kata syahudil awal, yaitu seperti tahiyat awal. Tahiyat awal itu kan hukumnya sunnah. Tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Ketika kita meninggalkan sunnah tersebut, kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Jadi ketika imam itu tasyahud awal, walaupun itu hukumnya sunnah, maka kita sebagai makmum ya juga harus ikut tasyahud awal. Mentang-mentang ngerti bahwasanya itu hukumnya sunnah, imam tasyahud awal, wah itu sunnah aku tak ngadeg ae. Lah iku gak oleh. Batal malahan. Begitu juga sebaliknya. Ketika imam itu lupa untuk mengerjakan tasyahud awal, habis sujud langsung seharusnya tasyahud awal dia langsung berdiri. Nah, makanya makmum di belakangnya mengingatkan subhanallah. Subhanallah. Piye to karepe iki upang karep medhuk-medhuk kan ngaten. Maka ketika imam itu tetap berdiri, maka kita sebagai makmum hukumnya wajib mengikuti imam berdiri. Ojo malah salah iku imam, akhirnya dia malah tahiyat awal. Orang yang mengerjakan seperti itu, menyelisih imam seperti itu, justru sholatnya batal. Kecuali kalau dia mufarokoh, emang niat keluar. Berarti kenapa imam tadi nggak kembali lagi? Ya karena tahu bahwasanya itu tadi hukumnya sunnah. Kalau imam sudah jejak, imam itu sudah sempurna berdiri, kok akhirnya malah turun gara-gara diingatkan subhanallah subhanallah itu tadi, maka imam tersebut justru malah batal. Karena apa? Karena melakukan gerakan besar. Jadi imam juga ojo kagetan ketika diingat nih makmum itu ojo kaget.
Kagetan langsung malah balik umpamane. Gak oleh malah. Aku iki salah ya apa? Akhir sangke bingungnya kabeh-kabeh nginget ke akhirnya bingung. Aku salahku apa to? Kok bengak-bengok salahku apa ini? Begitu juga ketika imam kunut, nggih, kunut, nggih. Itu kita sebagai makmum juga harus mengikuti kunutnya imam. Nggih. Enggak oleh apa maneh malah sujud dikian ngene. Wah, imam iki kunut aku enggak biasa kunut, enggak seneng karo kunut umpamane. Akhirnya dia dikii. Nggih. Atau cuman berdiri apa mana cuman ngelamun nggih, ngenteni kunute imam dengan ngelamun, itu justru malah enggak sah. Sing bener ya apa? Ya awake dhewe ku merasa isin, ora ngangkat tangan tapi tetap mengikuti amin. Amin jawab. Nggih. Jadi yang namanya membaca doa kunut itu kan enggak harus angkat tangan, nggih. Doa kunut itu enggak harus angkat tangan. Angkat tangan itu hukumnya sunnah. Walaupun kita tetap seperti ini, tapi tetap harus nyambung, ngonek dengan imam. Karena imam itu membaca doa kunut, berarti kita sebagai makmum harus ngamini. Lah sampean meneng malah ngelamun, apa maneh malah lingak-lingu, wis batal iku malah. Begitu juga sebaliknya, ketika imam itu tidak kunut, ketika imam tidak kunut, ya awake dhewe enggak kunut juga enggak apa-apa, karena kunut kan hukumnya sunnah. Kalau kita kepingin ngakali, ya ketika identik ketika sami Allahu liman hamidah kan orang membaca Rabbana lakal hamdu ila akhirih. Kita langsung masukkan ke kunut kita. Jadi nanti tetap bersamaan dengan imam. Toh seandainya tetap mengikuti imam karena imam enggak apa itu tadi? Enggak membaca doa kunut juga enggak apa-apa. Justru kalau awake dhewe ketika Rabbana lakal hamdu imam baca itu tadi, nggih. Rabbana lakal hamdu milus samawati ila akhiri itu tadi, kita malah ndonga ngene, itu jelas malah enggak oleh, batal. Ketika kita membaca doa kunut untuk mengakali imam yang tidak membaca kunut tadi, kalau bisa jangan angkat tangan, biar tidak menjadikan fitnah di antara sekitar kita, kan gitu. Nah, itu syarat daripada menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabaiyatun lan syarat anut kelawan yento. Bi ayyata akhara kelawan yento ngeri apa bi ayyata akhara ihramuhu. Kelawan yento ngeri apa takbiratul ikhrame makmum. Wa alla yata'ammada lan yento ora nejo sapa makmum ma'al ilmi ing dalam sartane werwe tahrimin keharaman taqadduman ing dingine bitamamin kelawan sempurnane rukunaini rukun loro fi'aliyaini kang bangsa penggawe loro walau qasiraini lan senajan ana apa ruknaini iku cendak karone au takhallufan utawa ngeri bihima kelawan rok aini fi'aliyaini bila uzrin kelawan tanpa uzur fa in khalafa mongko lamun nulayani sapa makmum batalat mongko batal apa sholatuhu sholate makmum. Di antara syarat daripada seorang makmum itu tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam. Oke. Jadi imam ketika umpamanya masih baca-baca itu, baca istighfar kah, baca an-nas kah, dikirain sudah takbir awake dhewe takbir dike. Nah, itu enggak sah. Makanya didelok dhek urung ya imam, tak kirain wis takbir mang, padahal sik maca-maca iku mau, nggih. Maca syahadat, maca an-nas dan lain sebagainya itu. Jadi sebagai makmum itu tidak boleh atau bahkan di sini diterangkan hukumnya haram mendahului takbiratul ihramnya imam.
Dan diantaranya lagi, kita sebagai makmum tidak boleh mendahului ataupun melambati dua rukun perbuatan daripada gerakannya imam. Nah itu juga di sini terangkan fa khalafa batalat sholatuhu. Maka orang yang sholatnya seperti itu hukumnya batal. Oke. Jadi ketika kita sholat berjamaah itu tidak boleh mendahului imam dua rukun atau melambati imam dua rukun. Di antaranya contoh dua rukun itu ya contohnya ketika imam itu masih Fatihah atau baca surah, kita itu sudah Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Itu dua rukun. Satu rukun ruku', satu rukun i'tidal, itu dua rukun berturut-turut seperti itu, maka sholatnya makmum hukumnya batal. Atau sebaliknya, ketika imam itu sudah Allahu Akbar, kita masih membaca surah umpamanya. Akhirnya imam itu sami Allah liman hamidah, ini dua rukun. Oke. Maka kita kok baru imam sudah sami Allah liman hamidah, kita baru mau ruku', maka orang yang sholat seperti itu batal hukumnya. Okay. Jadi bukan batal jamaahnya, tapi batal sholatnya. Karena niat di dalam hati kita pertama kan sudah niat mengikuti imam, tapi kok malah nulayani ini napa niku menyelisih imam. Okay. Malah menyelisih imam. Justru yang batal bukan jamaah kita, tapi justru malah sholat kita. Au bi arba'in tawilatin bi uzrin wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh.